Agusnya aja minta kalian damai, bro. Agusnya minta kalian damai. Agus dapat keajaiban, bisa lihat lagi loh. Gua lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Ada pihak lain yang mencoba untuk membuat perkara tersebut semakin panjang. Oh, bodong-bodong. Akun bodong-bodongan yang dipelihara oleh oknum-oknum yayasan. Saya lihat. Loh, ini sampai ke yayasan lagi lari. Ya pastilah. Seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Tapi uang yang masuk Agus sudah 1,4 miliar gitu kan, Ya. intinya kan. Setidaknya uang itu sudah miliknya Agus itu. Udah punya Agus. Apakah boleh orang menyumbang langsung ke rekening pribadi secara hukum? Boleh? Boleh. Boleh. Kan boleh, kayak pengemis dikasih kan? Boleh. Jangan pengemis. Sudah contoh. Kalau pengemis kan nggak ada Orang transaksi bank, kawin, bos. yang penting jangan lebih 2 juta. Ini kan buta ada. Oh, berarti boleh ya orang nyumbang ke rekening pribadi itu boleh. Boleh. Gak lama ngelihat tiba-tiba semua sibuk nih para kreatif, jadi tiba-tiba gerusak-gerusuk. Kenapa? Gue bilangin, gue nanya kan. Dia bilang katanya, aduh Eva nggak mau ketemu lu bang katanya. Eva nggak mau live diskusi sama lu. Eva nggak mau debat sama lu katanya. Eva nggak mau bicara sama lu, nggak mau ketemu lu, nggak mau kalau ada Pablo dia nggak mau katanya begitu. Dah gimana ceritanya bisa begitu? Bukannya dia sudah tahu kan sejak awal begitu ya? Iya, dia kira lu nggak datang katanya. Mungkin dia bilang begitu. Dia kira nggak datang. Oh ya sudah. Udahlah, gue bilangin. Apa yang harus dikhawatirkan? Gue tuh nggak ada masalah secara pribadi kan dengan Eva. Gue sudah sampaikan urusan pribadi ya pribadi, kita harus pisahkan. Di sini kita sebagai profesional advokat, profesional pengacara profesional, maka kita pada saat kita mendampingi satu klien, mendampingi suatu perkara, menjalankan suatu perkara, maka ya sudah kita harus bicara tentang substansi. Gini aja saya bilangin, kalau memang FA tersebut agak khawatir nanti tiba-tiba di dalam acara live tersebut akan mengungkapkan hal-hal pribadi, saya bilang saya sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hal itu. Saya adalah orang yang punya konsisten dengan omongan saya, dengan ucapan saya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan akan saya pegang. Saya pastikan kita tidak akan berbicara di luar daripada konteks perkara kasus Novi dan Agus. Gue nggak bisa, maksudnya gini, Agusnya aja minta kalian damai, bro. Agusnya minta kalian damai. Agus dapat keajaiban, bisa lihat lagi loh. Enggak bisa hanya cahaya aja. Orang dia tahu duit, berapa duit. Kalau duit itu ya tidur aja kita ya mimpi duit kok. Ada videonya, bener kan? Kan gue video ini tuh. Iya kan katanya dia tahu ini duit berapa, 20.000 atau duit Enggak, warna aja. Agus sekarang udah nggak bisa melihat. Serius? Lah video yang dia bisa lihat bajunya warna hitam, warna apa itu gimana? Itu nggak mungkin, itu fitnah. Mereka hanya buat seolah-olah kayak. Nah, Agus ada katanya lu yang videoin, gimana sih lu? Kan lu yang videoin pak itu pak. Iya, tapi maksudnya hanya cahaya, bukan dapat melihat lagi. Wih serem banget. Gimana bisa melihat lagi? Nggak mungkin kan? Lah berarti yang kemarin dia ngeliat baju, ngeliat apa tuh gimmick, bohongan. Nggak juga, karena dia melihat ada cahaya aja dan bisa ngeliat warna hitam. Ya kalau orang buta bisa ngeliat hitam bos. Lu gimana sih? Bukan maksudnya cahaya. Waktu itu bajunya Krisna warna hitam kan, ditanyain baju apa, hitam. Betul. Gitu loh. Jadi jangan bicara menang atau kalah gitu. Kalau FA merasa bahwa dirinya, oh kalian semua harus minta maaf. Kami ini sepakat kalau memang hal itu bisa membuat keadaan menjadi kondusif gitu ya. Kalau hanya minta supaya FA itu diagung-agungkan, kalau minta cuman FA itu disanjung-sanjung, seolah-olah wah pokoknya FA paling hebat deh, FA paling keren deh, FA pokoknya udah ampun deh, kita udahlah gitu. Kalau cuman begitu doang, semua juga oke, bahkan seluruh masyarakat juga mau. Cuman apakah itu poinnya? Apakah FA itu sama seperti anak-anak yang ketika harus dibujuk-bujuk dulu, oh pinter, oh hebat, apakah harus seperti itu? Anda kan sudah dewasa, Anda kan punya pikiran. Ini hal yang sangat-sangat mudah untuk diselesaikan. Kenapa sih harus ditarik sedemikian panjang? Jangan lagi merusak citra daripada profesi advokat tersebut. Enggak, maksudnya yang ngatain lu, wah pengecut nih. Pokoknya semua yang bermasalah, terutama yang sengaja kayak beberapa orang itu kita laporin. Bukan kalau ada netizen ngomong gitu, maksudnya lu pasti kena dong dari netizen dong. Hampir semua yang terkait ini banyak akun-akun kuncian. Oh, bodong-bodong. Akun-akun bodong-bodongan yang dipelihara oleh oknum-oknum yayasan. Saya lihat. Lu ini sampai ke yayasan lagi lari. Ya pastilah, karena masa hujatannya sama semua. Masa nggak ada yang punya empati sama Agus? Agus ini kan orang buta.
Gua lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Ada pihak lain yang mencoba untuk membuat perkara tersebut semakin panjang, membuat perkara tersebut semakin tidak ada habisnya. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Akan tetapi gua kemarin pada saat live ada seseorang wanita, gua gak mau sebut namanya begitu ya, berkerudung. Mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Pesan gua untuk Agus dan Elmi istrinya, yang menjalani kehidupan ini adalah kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim 32 tahun telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi.